Halo guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Untuk hari Senin di minggu yang baru ini kita bakal bahas soal satu token altcoins. Karena kalau misalkan kalian lihat banyak dari video kita itu memang fokusnya di Bitcoin dan Ethereum. Karena memang yang untuk jangka panjang yang tidak perlu diragukan lagi itu adalah blue chipnya aset kripto. Cuman kalau misalkan kita ngelihat dari kondisi pasar, biasanya ada aja koreksi-koreksi yang membuat harga-harga altcoins itu lumayan menarik untuk dipegang. Apalagi kalau menghitung ya, hari itu halving Bitcoin nggak ada setahun lagi, dan biasanya dalam kisaran-kisaran waktu sebelum dan setelah halving itu terjadi, kita akan melihat momentum bullish yang menarik untuk altcoins bisa dapat performa unggul. Nah, jadi kita bakal bahas satu token hari ini dan kita bakal lihat satu persatu alasan kenapa mungkin ini altcoins yang layak untuk di hold sampai bull run. Kalian setuju apa enggak? Harus tonton sampai akhir. Oke, let's go. Baik guys, sebelum kita mulai ke materi hari ini, untuk yang sudah jadi member Republik Rupiah, kalian bisa cek di dashboard untuk semua konten yang bakal kami bagikan. Itu ada tulisan artikel tertulisnya dan link dan segala macam sumber-sumber sama resource-nya ada lengkap di sana. Dan ini merupakan salah satu sesi yang kami sering banget bahas di membership dashboard RR. Jadi kalau misalkan kalian belum gabung jadi member, bisa gabung, ada linknya di deskripsi di bawah video ini. Dan kalau misalkan kalian lebih tertarik untuk dapetin akses seumur hidup, kalian bisa tuh minting yang namanya NFT Heritage Republic DAO. Jadi kalau kalian minting ini, kalian bisa langsung klaim lifetime access untuk membership Republik Rupiah. Jadi kalian bisa langsung lakukan itu di mint.republicdao.io. Selain itu, kalau misalkan kalian belum dengar, ada giveaway 150.000 subscribers RR. Jadi kalian kawal nih, bantu biar subscribernya nambah banyak, dan nanti ada total undian hadiah sampai 1 ETH. Kalian tinggal melakukan beberapa quest di sini, mungkin akan ada update untuk beberapa quest tambahan dalam minggu ini sampai minggu berikutnya. Jadi silakan cek semua link yang kami berikan di deskripsi di bawah video ini. Oke, kalau misalkan kita ngomongin optimism dan tokennya OP, sebenarnya memang sekarang jauh lebih murah ya, dan banyak sekali tim yang membangun di atas OP Stack. Nah, nanti kita bakal bahas singkat tentang OP Stack itu apa dan gimana cara kerjanya. Tapi kalau kita lihat dari upgrade Ethereum mainnet yang akan terjadi setelah ini, yaitu menjelang akhir tahun, itu ada upgrade yang lumayan besar, yang major, itu bakal semakin menguntungkan OP. Nah, walaupun permintaan altcoins memang ya dengan pasar yang rada sideways, mungkin cuman choppy, volatil di kisaran yang gitu-gitu aja dan membosankan, permintaan untuk altcoins itu jadi rada mereda, kayak berkurang, dan orang-orang lebih tertarik untuk beli Bitcoin. Atau mungkin kalau alternatifnya ya ETH jauh-jauh. Nah, cuman OP bisa aja nih punya peluang bagus untuk outperform. Kita bakal lihat alasannya. OP Stack ya, kita bakal lihat ini merupakan serangkaian balok seperti Lego. Kalau misalkan kalian lihat gambar di sini, ini kurang lebih mencerminkan OP Stack itu apa. Jadi dia adalah fondasi di atas Ethereum yang bisa memudahkan orang untuk membangun blockchain atau layer 2-nya sendiri. Jadi ini merupakan blockchain yang tetap mengirimkan data ke layer 1 di Ethereum. Jadi kita bisa lihat di sini untuk layer 1 yang dimaksud Ethereum. Nah, untuk blockchain yang dibangun sendiri menggunakan OP Stack itu ada lapisan-lapisan yang modul-modulnya ini semua bisa di-customize. Jadi bebas, developer tuh pengen nge-custom apa aja. Ada modul-modul yang sumber kodenya itu terbuka, terus standarnya juga ada, semua disusun untuk memudahkan lah. Nah, karena ada lapisan yang berbeda-beda ini, akhirnya kita bisa campur aduk, kita bisa mix and match. Jadi bebas lah untuk developer tuh sesuai kebutuhannya pengen bikin roll up atau layer 2 yang seperti apa. Nanti kita bakal lihat contohnya tuh banyak banget penggunaannya orang-orang yang sudah pakai OP Stack. Nah, kalau kita ngomongin soal penerapan yang pertama, itu ada yang namanya Bedrock. Untuk yang belum pernah dengar, peningkatan optimism ke Bedrock ini setelah berbulan-bulan dikembangin, itu udah live pas tanggal 8 Juni kemarin. Ini ada tweetnya di 9 Juni di Twitter resminya Optimism. Itu membagikan soal upgrade pertama yang membantu agar OP Stack tadi itu bisa jauh lebih mantap lagi, lebih sedap lah istilahnya. Nah, kalau kalian lihat itu sebenarnya manfaatnya ada banyak. Ada mengurangi biaya transaksi, ada teknik-teknik yang lebih canggih lah untuk roll ups itu bisa lebih efisien kerjanya. Terus ada waktu deposit jadi berkurang. Jadi untuk kalian submit duit misalkan anggap dari layer 1 Ethereum mau ke Optimism, itu jadi berkurang waktunya. Terus sama keamanan tuh makin makin meningkat maksud saya. Dan ada penerapan juga EIP 1559 yang bisa nge-burn sedikit biaya gas yang dipakai. Jadi itu beberapa fitur dan manfaat utamanya sih. Tapi semua ini dilakukan demi membangun visi super chain. Jadi Optimism tuh punya visi super chain agar
semua orang yang punya kasus penggunaan masing-masing, mereka itu bisa membangun layer 2-nya sendiri untuk kecepatan lebih, untuk biaya murah juga iya. Pokoknya semua kebutuhan yang custom itu bisa dimudahkan oleh OP-Stack dan upgrade Bedrock. Semuanya dimungkinkan oleh ekosistem Optimism. Jadi keren ya, visinya tuh bisa skalabilitas bersama-sama, tidak terpisah-pisah. Dan kalian bisa lihat sendiri di sini ada banyak blockchain tapi satu platform yang memudahkan, dibangun dengan OP-Stack yang benar-benar OP, singkatannya kan overpowered ya, kalau misalkan kalian udah tahu. Benar-benar luar biasa kuat dan banyak kapabilitasnya. Jadi secara bangga untuk public good, untuk hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat, komunitas publik. Jadi ini merupakan visi dan alasan kenapa OP itu bikin OP-Stack dan ada Bedrock dan ada visi super chain. Itu setidaknya latar belakang yang perlu kalian pahami. Kenapa OP itu jadi luar biasa menarik. Dan kalau kalian pengen lihat manfaat dari Bedrock sendiri yang tadi kita sebutin ada sekitar 3 atau 4 manfaat. Ini kalian bisa lihat langsung di Dune, ada dashboard yang melacak hematnya biaya gas ya setelah Bedrock itu diterapkan. Ada dari perdagangan DEX, pencetakan NFT, perdagangan NFT, perpetual swap, untuk deploy kontrak yang sampai ukurannya itu menengah sampai ukurannya top 10% terbesar. Terus ada kontrak NFT, ERC20, transfer Ethereum. Itu semua kita bisa lihat perbandingannya luar biasa beda banget ya. Dari yang antara L1 tuh sampai bisa di kisaran $12 sampai 0,00000-nya banyak banget ini. Jadi $1 itu kayak jauh lebih dari cukup lah intinya untuk kalian itu bisa bertransaksi dan explore di ekosistem OP Mainnet atau Optimism. Ya sekarang mereka kayak rada-rada ganti namanya sih dari Optimism jadi OP Mainnet karena untuk membedakan ada banyak blockchain dibangun di atas OP-Stack. Nah contoh-contohnya yang pertama itu ada Coinbase. Coinbase ini ya exchange terbesar di Amerika Serikat yang kalian lihat sendiri udah ada kerjasamanya juga dengan dokumen yang dibagikan sama Nasdaq untuk nanti misalkan ETF spot Bitcoin itu bakal disetujui oleh SEC. Terus juga kalian lihat dibandingin sama kompetitornya Gemini dan Kraken, dia likuiditasnya tuh paling dalam untuk exchange crypto di Amerika Serikat. Nah, exchange yang terbesar di AS ini bikin layer 2-nya sendiri. Nah, ini menjelang akhir Februari lalu nih, Coinbase itu mengumumkan peluncuran testnetnya untuk Base. Jadi ini layer 2 Ethereum yang dibangun pakai OP-Stack juga. Dan ini perusahaan publik yang pertama kali nih meluncurkan blockchain-nya sendiri. Karena kalau kalian belum tahu, dia kan udah IPO sejak lama ya. Udah ada sahamnya itu trading yang namanya coin tickernya. Jadi Coinbase itu udah memudahkan pembelian kripto. Begitupun mereka ingin memudahkan pelanggan tuh bisa masuk ke blockchain. Jadi nanti ada manfaat semua protokol DeFi yang keren, yang desentral. Itu semua jadi tujuan dan fokus mereka. Cuman ya nanti mereka tuh pengennya kayak fokus ke aplikasi aja. Pengennya user itu ya pengen pakai aplikasi A, B, C atau tidak. Tidak perlu bingung soal blockchain itu apa sih, gimana caranya bridging, gimana caranya pindah-pindah jaringan dan lain-lain. Itu sih visi yang dimiliki oleh Coinbase, makanya bangun layer 2 sendiri Base. Nah Base ini nggak bakal punya token gas-nya sendiri, katanya sih setidaknya. Nggak tahu ya bakal beneran meluncurkan atau enggak. Kalau saya pikir sih memang lebih mending tidak sih, karena Base itu sejauh ini akan menggunakan gas-nya si Ethereum itu sendiri, si ETH. Jadi bakal menguntungkan Ether. Cuman ya sering berjalannya waktu, kalau kalian pengen follow, ini akun Twitternya ada di @buildonbase. Pokoknya semua akun yang official ini sudah kami follow di akun Twitter Republik Rupiah. Jadi kalau nggak pengen salah follow, silakan ikutin yang udah kami follow. Nah berikutnya ada DA untuk OP-Stack. Jadi kalau ada yang belum tahu, blockchain modular itu visinya dipecah-pecah ya bagian-bagiannya. Dan ini ada bagian data yang menambahkan OP-Stack. Jadi kalau kalian lihat di gambar yang di awal tadi, ini kan ada lapisan untuk konsensus, eksekusi, sama settlement. Nah, ada satu hal yang ditambahin oleh Celestia, yaitu untuk membagikan data. Jadi itulah yang dilakukan oleh Celestia. Kalau kalian sudah nonton video kami yang sebelumnya, pasti paham apa artinya ketersediaan data, apa artinya manfaat dari blockchain modular dan Celestia. Ini yang logonya ada di sini nih. Ini video 8 bulan yang lalu. Silahkan tonton lebih lanjut. Kalau pengen background Tri 5 blockchain sama visi modular itu apa sih Min? Artinya saya bingung, bisa nonton yang ini nih, yang video 1 tahun lalu. Semuanya keywordnya sama, tinggal ke channel kami, keywordnya pakai modular, nanti muncul nih
video-video dari yang paling lama, dari paling terbaru juga ada tentang blockchain modular. Kalau gabung member ya ada sesi-sesi modularnya sih kalian bisa lihat. Terus untuk memahami Celestia sebagai lapisan DA juga ada riset koinnya. Pokoknya lengkap banget, kami punya tuh di dashboard member. Apapun lah yang kalian pengen pelajari itu lengkap ada di sana semua. Jadi kalau kalian masih cari insentif atau motivasi untuk gabung, atau misalkan pengen jadi lifetime access dan minting NFT Republic DAO yaitu Heritage, bisa langsung cek link di deskripsi di bawah. Nah, yang berikutnya itu adalah layer 2 khusus untuk musik. Nah, layer 2 khusus untuk musik ini luar biasa keren ya, karena biaya gas yang tinggi itu pasti merepotkan. Artis itu pasti nggak pengen yang namanya musik mereka tuh kalau dikoleksi jadi lebih mahal daripada biaya pembuatan lagunya sendiri, kan nggak lucu ya. Artis-artis tuh perlu jumlah it yang signifikan akhirnya untuk nyebarin karya, dan ya itu bakal menghambat adopsi orang-orang sih. Makanya Sound XYZ yang sudah terkenal untuk aplikasi khusus musiknya ingin membawa musik secara on-chain ke layer 2 dengan integrasinya bersama OP. Jadi nanti bisa 90% lebih hemat untuk gas fee, 6 kali lipat lebih cepat transaksinya, bisa bayar pakai kartu, bisa pakai OP ETH, bisa pakai mainnet ETH. Pokoknya banyak banget lah pilihannya. Ini artis-artis bisa upload langsung di layer 2, lebih murah. Terus kemarin untuk merayakan ya ada musik sih yang bisa dikoleksi. Cuman seingat saya udah sold out, bukan sold out sih, udah habis waktunya karena 7 hari dan ini udah dari 13 Juni. Jadi pertengahan bulan lalu. Jadi itu sih untuk layer 2 khusus musik dikerjakan oleh Sound XYZ. Sama kalau pengen follow akun Twitternya, yang ini gambar sama username-nya, lihat aja yang udah di follow sama akun Twitter official RR. Nah, berikutnya itu ada Manifold, yaitu studio NFT yang premier. Jadi mereka itu awalnya memang dibangun di Ethereum, terus sekarang bikin layer 2 sendiri. Nah, untuk yang belum tahu, Manifold ini sebenarnya kemarin juga ya udah habis sih waktunya, udah expire. Itu memberikan OP gratis, kalau nggak salah sekitar $6.9, jadi hampir $7 untuk orang-orang yang kemarin sudah sempat pakai Manifold di Ethereum, itu dapat ETH buat ya modal lah mereka eksplorasi di layer 2-nya OP. Jadi kalau misalkan dibandingin ya $6.9 itu lebih dari cukup. Misalkan di Ethereum nggak cukup untuk melakukan banyak hal, di OP itu udah bisa cukup. Misalkan 1, 2, 3, 4 hal ini dilakukan, masih ada sisa. Jadi itu untuk modal. Dan untuk yang belum tahu, Manifold ini memungkinkan pembuatan dan pengoleksian barang-barang digital. Jadi ini kemarin tempatnya kalian bisa dapat modal ETH, terus sama ada NFT juga untuk merayakan salah satu user early yang sudah pernah pakai. Setiap kontrak itu semuanya ditandatangani seniman terkait, dan mereka tuh kasih kendali penuh lah tanpa kode. Jadi untuk yang pengen jadi kreator NFT aset digital, Manifold ini jadi platform yang premier karena nggak perlu coding, semuanya bisa bikin sendiri. Terus yang berikutnya kita lihat ada Magi. Ini sebenarnya yang bikin karena Andreessen Horowitz itu kemarin jadi headline berita juga. Sampai dipikir orang Andreessen Horowitz bakal bikin blockchain layer 2 sendiri. Ternyata bukan. Ternyata mereka tuh bikin client software. Nah, client software-nya ada 2 kemarin yang bikin. Yang satu Andreessen Horowitz bikin Magi namanya. Terus yang kedua ada tim namanya Test in Prod, itu bikin OP Erigon. Nah, kalau ada yang pengen tahu apa Magi dan apa OP Erigon itu, ini sebenarnya merupakan klien jaringan. Klien jaringan itu implementasi dari kode jaringan itu sendiri. Jadi jaringan itu ada spek-speknya, ada spesifikasinya, misalkan keperluan hardware dan lain-lain, itu semua dikerjakan oleh klien software. Nah, kalau kita lihat contohnya di Ethereum ya, di mainnet, itu ada 2 contoh klien, eksekusi sama konsensus. Ini terjadi setelah the merge, makanya dipisah. Ada klien yang dulunya disebut itu sama ETH1 ya. Nah, untuk klien eksekusi di Ethereum contohnya ada Geth, ada Nethermind, ada Besu, terus ada Erigon. Ini bedanya ada di bahasa pemrograman. Ada bahasa Go, bahasa C#, ada Java, ada Go, terus ada operating systemnya, OS-nya itu apa, jaringannya itu apa, dan ini keperluan-keperluan hardware sama beda bahasa pemrogramannya. Jadi ada variannya sama juga di konsensus. Ada Lighthouse, Lodestar, Nimbus, Prism, dan Teku. Ada bahasa Rust, TypeScript, NIM, Go, dan Java. Jadi ini semua yang membedakan ya. Klien software jaringan itu butuh pendekatan yang mana yang biasa dipakai. Jadi lebih desentral. Nanti validator atau node komputer
itu bisa milih apakah mereka bakal ngedownload dan ngikutin klien yang get atau ngikutin yang ini. Jadi kalau misalkan satunya lagi lagi downtime atau misalkan ada bug yang bikin bermasalah, itu ada backup dari klien-klien yang lain. Jadi membantu keamanan dan desentralisasi jaringan biar nggak mudah terganggu. Nah, sama halnya dengan di Optimism, itu ada 2 klien. Kalau yang di Ethereum ada klien eksekusi sama konsensus, di Optimism itu ada klien eksekusi dan roll up. Klien eksekusinya itu ada si OP Erigon ya. Ini yang dibikin yang bukan dari tim inti Optimism Labs atau OP Labs. Terus kalau yang klien roll up-nya itu Magi. Jadi ini kerennya karena bukan bergantung sama tim inti OP Labs aja untuk bikin klien software. Ada Andreessen Horowitz ya, tim pihak ketiga nih, third party bikin Magi. Terus ada OP Erigon yang dibikin sama Test in Prod. Ini juga merupakan tim pihak ketiga. Jadi nggak bergantung sama OP Labs saja untuk bikin hal-hal yang berbau teknis. Jadi semakin didukung dan semakin desentral, manfaatnya lebih aman, keberagaman bahasa, lebih banyak developer bisa masuk ke komunitas Optimism. Terus berikutnya ada blockchain layer 2 yang namanya Kinto. Nggak tahu kalian udah pernah dengar atau belum, ini juga sama, akunnya di follow sama official Twitternya RR, Kinto XYZ. Ini merupakan layer 2 yang unik karena dia pakai KYC. Ya, kalau kalian udah tahu kan selama ini kita bikin akun, dompet, dan segala macam interaksi di blockchain itu nggak perlu KYC, cuman dicek saja ya di bursa terpusat atau centralized exchange. Nah, pas akhir Juni kemarin, Ramon Rechuero, kalau nggak salah, ya ini dia orangnya. Untuk yang belum tahu, Ramon Rechuero ini sebelumnya punya proyek namanya Babylon Finance. Cuman sayang banget Babylon Finance itu shutdown gara-gara mereka salah satu korban dari hack Rari Capital. Rari Capital waktu itu hacknya benar-benar besar banget, dan sebagai salah satu korbannya akhirnya Babylon shutdown, dan Ramon Rechuero akhirnya bikin Kinto sekarang. Jadi ini merupakan proyek berikutnya dia dari Babylon Finance. Karena Kinto itu punya KYC, jadi kalian bayangin aja seolah-olah kalian lagi pakai Arbitrum atau Optimism, cuman perlu prosedur KYC dulu. Ketahuan lah identitas kalian, entah pakai KTP, entah pakai paspor, dan lain-lain. Mungkin kalian bingung, apa gunanya gitu kan KYC? Kan pengennya kalau layer 2, kalau udah masuk blockchain ya udah desentral dan privasi itu terjaga. Ya sebenarnya argumen mereka karena DeFi sejauh ini tuh ada banyak masalah hukum. Apalagi kita lihat mungkin belakangan masih ada serangan-serangan ya regulator ke DeFi dan aplikasi yang kayak Uniswap dan kawan-kawan. Jadi dia pikir mungkin Kinto dibutuhin untuk alasan regulasi. Tapi selain alasan regulasi ada alasan lain. Misalkan contohnya kalau pengen token ETF tradisional itu bisa memasok likuiditas di DeFi, itu perlu KYC. Terus Kinto misalkan bisa pakai bank tradisional kita, itu bisa dikonekin di link ke dompet kripto. Jadinya kalau misalkan kita mau ngambil pinjaman atau mau ngambil KPR rumah, itu bisa pakai duit on-chain, itu kan jadi keren. Terus ada juga bendahara korporat ya, perusahaan-perusahaan itu bisa dipegang dalam bentuk aset digital atau aset on-chain. Itu juga bisa terjadi lewat DEP atau aplikasi DeFi yang desentral. Cuman itu semua karena kaitannya sama keuangan tradisional, jadi butuh KYC. Itu untuk Kinto. Kemudian yang berikutnya ada Zora Network. Zora Network ini L2 khusus untuk ekosistem NFT. Untuk yang udah pernah pakai Zora di layer 1 Ethereum di mainnet itu udah pasti tahu, nggak perlu dijelasin lagi. Intinya Zora itu merupakan lokal pasar NFT yang memungkinkan alat-alat karya seni itu berjalan dengan mulus. Ada karya seni, ada lagu, ada video, ada siniar atau podcast, ada animasi, ada meme, itu semua bisa dalam bentuk koleksi digital dan NFT. Dan Zora bikin layer 2 sendiri. Cuman meskipun ada layer 2-nya, tetap yang di Ethereum tetap jalan. Terus nanti misalkan diperluas lagi ekspansi ke jaringan lain, semuanya tetap bakal berjalan secara beriringan. Zora juga sama, kemarin ada kayak merayakan, itu ada kasih NFT nih, NFT Energy yang bisa di meeting. Cuman nggak tahu nih udah habis atau belum ya, kita lihat. Karena kalau misalkan mereka pengen ngeluncurin token, ada airdrop, ini bisa jadi salah satu hal yang menarik. Oh ya udah habis nih. Jadi sekarang kalau misalkan kalian pengen collect, bayar. Kemarin tuh gratis. Kalau misalkan beli sekunder ada 58.000 item, ya nggak tahu sih.
antara collect atau beli sekunder lebih murah yang mana, cuman kemarin gratis. Pas ini diumumkan bulan Juni, akhir bulan lalu. Kalau terakhir kita ada BNB Chain, itu meluncurkan layer 2 yang sendiri namanya OP-BNB. Mungkin kalau ada yang udah ngelihat dari namanya OP-BNB, ada yang udah nebak ini hubungannya sama OP Stack. Tapi kalau belum dan sekarang kalian baru tahu, betul, ini menggunakan basis teknologi OP Stack. Jadi OP-BNB ini berusaha membantu blockchain layer satunya BNB Chain biar ya lebih murah aja, lebih cepat aja, kapasitasnya juga lebih besar. Dan karena dia ada pilihan untuk masuk ke Optimism tapi milih bangun layer 2 sendiri, saya jadi penasaran kenapa. Ternyata karena alasannya dia bisa klaim dukungan transaksi per detik lebih banyak daripada masuk di OP mainnet. Akhirnya yaudah dia bikin layer 2 sendiri, katanya dukungannya, klaimnya nih katanya bisa sampai 4.000 transaksi. Nih, 4.000 transaksi per detik, rata-rata biaya di bawah $0,005. Kalau saya convert ke rupiah itu sekitar Rp75. Jadi bahkan nggak ada Rp100 untuk biaya rata-ratanya. Dan untuk gas itu 100 juta per detik. Jadi ya nggak tahu sih apakah semacet itu BNB Chain sampai butuh layer 2. Kita lihat aja ke depannya apakah bakal dipakai. Silakan pakai testnetnya live untuk yang pengen spekulasi, pengen mulai bridging ke sana dan eksplorasi di ekosistem Binance. Menarik aja sih kalau kita lihat karena BNB Chain dari dulu memang rajin ya melihat apa yang dilakukan Ethereum untuk kemudian diterapkan sendiri ke ekosistem mereka. Contoh-contoh lainnya itu ada juga Public Goods Network. Ini merupakan layer 2-nya Gitcoin. Jadi untuk public good dibikin di layer 2 ini lumayan menarik karena semua tim yang kami sebutin dari awal tadi, dari Coinbase, dari Zora, dari Andreessen Horowitz, sekarang ada Gitcoin, ini semua merupakan kontributor utama di industri Web3 dan kripto. Dan mereka semua membangun hal yang ada di basisnya itu OP atau Optimism atau OP Stack, dimanapun kalian mau sebut itu. Jadi OP Stack ini kayak luar biasa dipakai, diadopsi ya. Dan kalian bisa lihat nih OP Chain, semua blockchain berbasis OP itu mulai terkumpul satu demi satu mewujudkan visi super chain-nya Optimism. Kemudian berikutnya ada Worldcoin yang udah tahu, pasti tahu. Kalau yang belum tahu ya ini cukup kontroversial, tapi Worldcoin itu sedang membantu untuk visi super chain. Jadi ada integrasi juga dengan OP Stack. Kemudian ada Aevo yang merupakan tadinya cuma produk DeFi aja. Kalau saya tidak salah ya, Aevo itu, terus kita buka di bagian dokumentasi teknisnya ada mau bikin layer 2 sendiri. Oh ya benar, dia derivative exchange, fokusnya ada di produk option atau produk opsi. Jadi itu merupakan contoh-contoh lain. Dan kemudahan-kemudahan ini semua dikarenakan adanya proyek-proyek seperti Rollup as a Service, terus adanya juga seperti Rollup SDK. Ini semua kami bahas di dashboard member RR. Kalau ada yang belum gabung silahkan gabung. Nah kalau misalkan kita lihat dari visi super chain yang semakin bertumbuh ini, akan ada semakin banyak chains yang diumumkan dan semakin rame nanti akan ada lebih banyak aktivitas dan nilai ekonomi untuk masuk ke sana. Jadi itulah kenapa alasan saya berpikir token OP mungkin jadi salah satu altcoin yang menarik untuk mungkin layak ya di hold sampai bull run, tapi tergantung sama Dior dan keputusan kalian masing-masing. Ikut setuju, percaya apa enggak, itu semua kembali ke tangan kalian. Jadi token OP bisa lebih bernilai meskipun sekarang hanya token governance aja, cuman untuk token tata kelola. Ya nanti utilitasnya mungkin bisa ditingkatkan, mungkin bisa ditambahin, itu semua dapat terjadi tergantung sama komunitas dan tergantung sama DAO itu pengennya seperti apa. Apalagi semakin ramai nanti super chain, holder OP, siapa tahu bisa staking, terus ikut dalam jaringan sequencer yang berbagi atau istilahnya shared sequencer. Karena sekarang kan sejauh ini Arbitrum sama OP sequencernya tuh cuma punya satu aja, tunggal. Jadi ada resiko sentralisasinya. Nah kalau nanti pengen lebih desentral, siapa tahu ada beberapa utilitas tambahan untuk token OP. Nah gimana menurut pendapat kalian? Apakah kalian setuju kalau token OP itu jadi salah satu altcoin yang menarik dan layak untuk di hold sampai bull run? Silahkan bagikan komentar kalian. Mungkin ada yang nggak setuju, bisa kasih argumennya di bawah di komentar video ini. Kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa kasih jempol, kasih like-nya, jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video terbaru dari kami di Republik Rupiah. Dan sampai jumpa, kalian semua lagi di video yang berikutnya guys. Cheers!